Semangat pagi, semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda selalu luar biasa dan selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Bagi yang belum kenal, nama saya YK, YKA bisa dipanggil dengan YK. Dan kali ini saya akan membahas memilih broker forex idaman atau ideal. Kriterianya apa aja? Ya, first of all, ini bukan video promosi atau iklan. Jadi kita akan mencoba memilih broker forex secara objektif. Jadi bagi Anda yang sering sekali bingung milih mana A atau B atau C atau D, karena banyak sekali bagi saya broker forex itu ada ratusan mungkin ribuan di dunia ini. Jadi ada banyak sekali broker forex, tetapi juga nggak enak kalau harus pindah-pindah hanya karena masalah sepele. Jadi mendingan Anda putuskan dari awal pakai ini, ya udah langgeng aja. Dan ada banyak pandangan bahwa broker ini adalah musuh dari trader. Itu adalah pandangan yang menurut saya itu sangat salah. Kenapa? Karena kita sebagai trader, kita istilahnya mencari rezeki dibantu oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang namanya adalah broker forex. Jadi ada banyak teman-teman saya yang sering sekali menyalahkan broker, dan above all saya tidak sedang berada di belakang sebuah broker forex apapun gitu ya. Jadi seperti ini, misalnya SL-nya seringnya dijemput lah, kemudian candlenya dibuat-buat lah, selisih dan lain-lain. Ini hanya karena pemahaman kita tidak masif mengenai trading forex ini sendiri gitu ya. Jadi yuk kita langsung bahas satu-satu. Pertama, harus disesuaikan dengan margin Anda. Kalau Anda punya margin atau dana yang disediakan untuk trading forex minimal 100 juta ke atas, maka Anda punya banyak pilihan broker, mulai dari broker lokal yang under 50 dan juga broker luar. Karena broker lokal sejatinya, seyogyanya Anda bermain minimal adalah margin 100 juta rupiah atau sekitar $10.000. Kenapa? Karena open lot minimal di broker lokal itu adalah 1 lot. Untuk mereka yang punya akun mini bisa 0,1 lot, tetapi mostly adalah 1 lot. Kemudian ada spread, ada komisi, ada swap. It's common, ini wajar, bukan hal aneh, dan memang sejatinya seperti itu. Nah, tetapi bagi Anda yang punya margin di bawah 100 juta atau mungkin di bawah 10 juta, maka pilihan Anda hanya broker luar yang open lotnya minimal adalah 0,01 lot. Jadi kalau broker luar, kalau dibilang deposit minimal ya ada yang mau $5, $10, itu bisa trading. Tetapi bagi saya sih paling enak ya $1.000 lah atau 10 jutaan lah. Itu kita bisa belajar trading dengan nikmat, dengan nyaman, dengan bentar, dengan tepat. Kalau margin kita cuman $10 atau $100, tentunya kita hanya bermain dengan satu level, yaitu adalah high risk. Dan high risk ini tidak bisa kita kembangkan ketika nantinya kita memegang atau mempunyai margin yang lebih besar. Nah, satu lagi mengenai margin dan lot ini, penting sekali kita belajar dari awal bahwa ayo kita coba yang low risk low return. Kenapa? Apalagi bagi Anda yang judulnya adalah belajar. Mari kita sama-sama belajar bahwa trading forex ini bukan untuk mencari uang cepat, bukan mencari uang besar, bukan mencari uang kaget. Bisnis forex ini sama seperti bisnis pada umumnya yang kita bisa kerjakan dengan teratur, dengan mitigasi yang tepat, seperti itu. Jadi untuk broker luar pun dan broker lokal, saya bahas lebih ke broker luar lah misalnya ya. Broker luar ada yang free swap, free komisi, ada yang pakai swap, ada yang pakai komisi, ada yang spreadnya fix, ada yang spreadnya floating, ada yang spreadnya kecil, ada spreadnya yang
agak besar. Bagi saya ini bukan kriteria yang major, yang yang utama gitu ya. Jadi bagi saya ini adalah so-so lah, ini minor. Ada yang pakai fixed spread, ada yang pakai floating spread. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak di pemilihan produk mereka yang satu mengunggul, nggak ada swap, nggak ada komisi. Punyaku ada spread, ada swap, ada komisi, tapi spreadnya 0, it depends how we trade. Bukan bagaimana brokernya, tetapi bagaimana kita tradingnya. Sudah pintarkah atau masih bodohkah? Kalau misalkan begini, intinya adalah brokernya apapun, yang penting nomor satu bagi saya adalah depo WD-nya lancar. Kriteria utama dari lancar adalah maksimal 1 kali 24 jam. Itu adalah batas yang jelas mengenai depo WD lancar. Jangan sampai lebih dari 2 atau 3 hari. Kemudian kalaupun floating itu harus ngikutin harga pasar lah. Misalnya kalaupun memang floating ya jual beli selisih 500-an rupiah kurang lebih, it's okay. Kalau fix bagi saya lebih enak, nggak kalah kurs atau dan lain-lain ya. Jadi kalau fix juga enak gitu ya. Tetapi ada beberapa broker yang masuknya 15, keluarnya 12, ini sudah sangat tidak baik produknya, sudah sangat tidak bagus produknya. Kemudian masalah spread, yang biasa saya jadikan acuan ya adalah Euro USD. Untuk range 0, 1, 2, 3, 4, itu cuma selisih 1, 2, 3, 4 pip. Jadi harusnya tidak mempengaruhi trading kita dalam jangka panjang gitu ya. Memang untuk misalkan limit, pengaturan limit lah itu berpengaruh, iya itu berpengaruh. Tetapi maksudnya gini, pun kena, harusnya itu sudah menjadi risiko dari mitigasi kita, harusnya bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan orang lain gitu ya. Memang lebih enak ketika spreadnya kecil, karena penentuan limit, penentuan SLTP itu lebih enak, maksudnya lebih terukur. Apalagi kalau bisa menyediakan fixed spread ini fix, dia nggak melar, nggak floating. Tetapi floating spread pun juga it's okay. Kadang dia lebih kecil dibanding fix, kadang dia bisa memekar. Itu karena ya itu harga dari kontributor, dilihat dari hektiknya pasar, dari LP dan lain-lain. Ini it's not a big deal. Jadi teman-teman, misalnya gini, ketika Anda mau entry, Anda mau pasang open posisi dan spreadnya melebar, ya udah nggak usah open gitu kan. Kalau fixed spread memang tidak ada melar, tidak ada menyempit, tidak ada menipis, yaitu pasang. Kalaupun nanti misalkan terjadi slippage, misalkan ada slippage, kok nggak pas, aku open di sini kok mundur 1-2 poin, it's okay. Market itu juga bergerak. Pun let's say lah kita semi seuzon gitu ya, dimakan brokernya, it's okay, duit kecil 1-2 poin kasih, as long as kita cara trading benar. Kalau arahnya benar, biru profit. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain. Ada banyak orang yang menyalahkan brokernya lah, newsnya lah, tidak sesuai pola lah, kemudian nyalain Amerikanya lah, nyalain Eropanya lah, nyalain Covidnya lah. Ya nggak ada habisnya. Intinya sih Anda masih belum pintar tradingnya, itu sebenarnya. Jadi ayo kita belajar, bukan jago bersilat lidah, nggak ada gunanya, apalagi dalam jangka panjang. Jadi untuk kita pemilihan broker forex, apapun yang ditawarkan kepada Anda, ya Anda coba aja registrasi, proses deponya bagaimana, berbelit-belit nggak, kemudian keamanannya, ini juga yang kedua. Jadi jangan sampai memilih broker yang asal-asalan, sehingga itu akan mengingatkan kita bahwa itu tidak aman. Maksudnya gini, faktor keamanan biasanya itu
depo WD harus di rekening yang sama dan itu atas nama kita sendiri. It's good, itu bukan menyusahkan, it's good for us gitu ya. Jadi jangan sampai kita bilang wah ini nggak fleksibel, bukan, itu sebenarnya untuk kepentingan keamanan kita sendiri gitu ya. Terus kemudian harus upload KTP. Ya ini yang benarnya seperti ini. Kalau Anda daftar di broker yang nggak perlu upload KTP, kemudian cuman isi username, mungkin nggak ada verifikasi email bahkan, ya itu kan tidak aman gitu loh. Itu sangat mudah sekali untuk dimanipulasi atau untuk disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak hal yang perlu kita concern, ada banyak hal yang perlu tidak kita concern gitu ya. Tidak perlu kita pikirkan mana yang big deal, mana yang no big deal. Kita harus pahami dengan benar. Bagi Anda yang mau diskusi lebih lanjut, boleh di WA ke saya bagaimana memilih broker yang baik. Dan sebenarnya perlu juga yang namanya track record ya. Track record itu penting. Terus kalau satu syarat lagi dari saya, sebenarnya saya tahu atau kenal dengan ownernya, itu sudah pasti sangat aman. Masalah produk ya gitu-gitu semua lah, semua sebenarnya produknya sama lah. Free swap, free komisi, ini ada swap, ada komisi. Sebenarnya ini masalah include dan exclude, sebenarnya cuman itu, cuma masalah produk. Pastinya untuk broker-broker yang free swap, free komisi itu spreadnya agak sedikit lebih besar. Kalau ada free swap, ada swap, ada komisi, itu jauh lebih tipis, and it's not a big deal. Yang a big deal apa? Depo WD-nya lancar. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan kenyamanan kita trading. Tidak sering record mungkin. Kemudian market execution. Kemudian kalaupun ada slippage tidak terlalu sering. Dan misalkan kalau mau OP, mau close gampang, nggak dipersulit, itu sudah cukup bagi kita untuk kita trading. Dan PR-nya apa kemudian? Ya cara kita trading bagaimana, sudah tepat nggak, sudah benar nggak gitu ya, bukan sudah hebat nggak, nggak ada yang hebat di trading forex. Intinya adalah ketika Anda profit ya berarti Anda sudah benar, tapi dalam jangka panjang bisa nggak, seperti itu sih kurang lebih. Mungkin kita lanjut di kolom komentar atau di WhatsApp kalau Anda ingin diskusi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bye bye, thank you, see you in the next video.